jamaah majlis kajian ba'dal maghrib rahimana wa rahimakumullah. Merenungkan kondisi umat hari ini, tidak bisa dipungkiri bahwa umat hari ini bukanlah orang-orang yang kurang ilmu dan pengetahuan di dalam Islam. Karena kalau kita hitung berapa kali majlis kajian dalam sehari semalam, hampir di setiap masjid dan berbagai majlis-majlis yang diadakan baik oleh organisasi maupun kelompok-kelompok pengajian, rasanya hal-hal yang mendasar yang mesti diketahui oleh seorang muslim telah sampai kepada mereka. Mereka sudah tahu mana yang tersuruh di dalam agama dan mana yang terlarang, mana yang menjadi kewajiban mereka dan mana yang harus mereka tinggalkan. Faktanya atau buktinya, kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang tidak menunaikan salat misalnya, apakah mereka tahu bahwa salat itu kewajiban mereka sebagai seorang muslim? Jawabannya tahu. Bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya, apakah mereka tahu bahwa amalan-amalan tersebut merupakan petunjuk syariat yang harus mereka laksanakan? Mereka tidak ragu menjawab bahwa mereka tahu. Begitu juga kalau ditanyakan kepada orang-orang yang jatuh ke dalam perbuatan maksiat, apakah mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat? Yang mereka lakukan itu berarti durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak ragu dalam perkara itu. Mereka tahu. Artinya apa? Pengetahuan tentang tuntunan syariat sebenarnya telah sampai kepada umat. Secara mendasar sudah sampai kepada mereka. Namun ada pertanyaan yang sampai hari ini sulit kita menjawab, dan jawabannya tidak pernah tuntas. Mengapa orang-orang yang tahu dengan kewajiban itu tidak menunaikan kewajiban? Mengapa orang-orang yang tahu dengan larangan, dengan perkara yang haram, tetapi mereka biasa saja melanggar dan melakukan perbuatan yang haram dan jatuh ke dalam kemaksiatan? Itu pertanyaan mendasar yang rasanya, ya, kalau untuk orang-orang di masjid ini akan kita sampaikan, saya berhusnuzan yang di masjid ini telah menunaikan kewajiban, telah meninggalkan larangan. Yang jadi persoalan adalah umat yang tidak mau datang ke masjid ini. Persoalan yang mendasar. Umat yang tidak mau hadir dalam majlis kajian seperti ini, walaupun mereka telah punya pengetahuan tentang suruhan dan larangan,
tetapi mereka tidak mau membuka diri mereka untuk mendengarkan wejangan dan nasihat agar ilmu yang telah mereka peroleh itu bisa mereka praktekkan di dalam kehidupan. Itulah persoalan yang mendasar hari ini. Dan perlu kita akui dan tidak perlu malu untuk mengakui bahawa kami para da'i yang hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dengar, dan mungkin hampir setiap malam atau dalam sekian kali dalam seminggu, banyak di antara kami yang tidak hadir di tengah masyarakat itu, cuma hadir dalam majlis menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah rutin hadir di rumah Allah. Nah, siapa yang akan menyampaikan pesan ini keluar sana? Siapa yang akan menyampaikan pesan ini kepada mereka-mereka yang ketika azan berkumandang masih saja santai mampir batu domino di lampau? Yang ketika azan berkumandang ada yang masih santai saja mota di kafe dan berbagai macam? Siapa yang akan menyampaikan pesan-pesan ini? Nah, disinilah perlu kita sadari bahawa tugas ulama di sini tidak semata dakwah. Karena dakwah itu adalah tugas kita bersama. Kenapa saya katakan tugas kita bersama? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah khaira ummah, apa karakter dari khaira ummatin itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan begitu? Kamu sekalian, bukan hanya Rasul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kuntum, berarti kamu, keseluruhan kamu yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dalam perjalanan kehidupan manusia, umat Islam adalah khaira ummah. Tapi perhatikan kelanjutan dari ayat itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang punya Al-Quran, saya akan lihat surah Ali Imran ayat 110 itu. Ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar. Fa'il atau pelaku dari perbuatan ta'murun itu adalah antum tadi, kamu sekalian. Bukan ustaz saja, bukan buya saja, bukan kiai saja, bukan syekh saja, tapi kamu sekalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran juga,
tapi ayat-ayat sebelumnya, ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan dhamir jamak atau subjeknya bukan orang per orang di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, tetapi subjeknya, pelakunya itu adalah jamaah, kelompok orang. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau malah menyuruh seluruh sahabat yang mendengarkan nasihat beliau dan pesan beliau untuk menyampaikan kepada orang yang tidak hadir saat itu dengan beliau. Ingatkan kalimat Nabi yang masyhur di dalam khutbah Arafah beliau, apa kata Rasul? Falyuballighish syahidul ghaib. Hendaklah yang menyaksikan momen Arafah ini, yang mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat Nabi, sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Perintah itu tertuju kepada setiap orang. Karena itu kesimpulan dari dalil-dalil tadi, tugas dakwah itu sebenarnya adalah tugas semua kita. Tugas semua kita. Tugas dakwah bukan tugas sekelompok orang, tapi tugas semua kita. Nah, sedangkan tugas untuk bicara di sini sebenarnya ada tugas khusus yang tidak bisa dijalankan oleh semua orang, melainkan yang memiliki isti'adad, kesiapan keilmuan. Jadi makanya di sini ini tidak sebatas dakwah, di sini apa? Ta'lim. Jadi kalau kita berbicara peran ulama, yang spesifik pada ulama bukan dakwahnya, tapi ta'limnya. Tugas dakwahnya itu kita pikul semua sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Harus kita menjalankan tugas itu. Nah, inilah yang rancu selama ini difahami di tengah umat. Mereka memahami seolah-olah tugas dakwah itu adalah tugas ustaz, sehingga untuk menegur anaknya nandak solat saja perlu menunggu ustaz pula. Untuk mengingatkan anak gadisnya keluar rumah yang membukakan aurat itu perlu pengajian ustaz pula. Untuk menegur orang berbuat maksiat di samping rumahnya menunggu ustaz pula. Artinya apa sekarang ini? Dakwah itu telah terkurung dalam peran seseorang, terkurung dalam tempat khusus seperti masjid, madrasah dan majelis ilmu, dan terkurung dalam waktu-waktu tertentu serta momen-momen tertentu. Itulah penyakit dakwah hari ini. Jadi kalau kita ulang pertanyaan awal tadi, bagaimana
bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah ilmiah yang ada di majlis-majlis ilmu seperti sekarang ini dan lain-lainnya? Setiap kita harus menjadi dai dan da'iyah. Walaupun tidak semua kita bisa menjadi ulama, tetapi ada hal-hal yang telah disampaikan yang dalam kategori tidak ada ikhtilaf ulama padanya. Tidak perlu membutuhkan analisa kajian mendalam dari aspek fikih, analisa usul, kajian akidah tauhid yang mendalam, bahkan masuk ke kajian ilmu kalam. Tidak sampai ke situ. Apa contohnya? Nyuruh anak solat tu perlu panjang baca kitab fikihnya. Menagahkan isteri awak, anak awak, membukakan aurat di hadapan orang yang tidak halal melihat auratnya, perlu pula panjang kajinya tu? Tak. Nah, semestinya setiap kita bisa menjadi dai di tengah masyarakat tersebut, di dalam keterbatasan hadirnya ulama di tengah-tengah umat. Jadi awak nak menolong. Nah, kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran juga, ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Dan tatkala Nabi Allah Isa alaihissalam merasakan bahwa umat yang didakwahinya itu akan mengingkari dakwahnya, mengambil sikap kufur dengan dakwah yang diserukan oleh Nabi Isa, menentang beliau, Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi ansar, yang menjadi penolong-penolongku. Penolong untuk apa? Ilallah, untuk mengajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berkata begitu? Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 52. Man ansari ilallah. Nah, Nabi Isa. Sekarang mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah beliau lihat sulit lagi untuk dikembangkan di Makkah. Sulit dikembangkan di Makkah dengan berbagai hambatan yang dibuat oleh kaum musyrikin. Belum membutuhkan orang-orang yang mau menjadi ansar, yang menjadi penolong dari dakwah kepada Islam ini. Berulang kali beliau coba untuk mendekati kabilah demi kabilah, sampai bertemu dengan 7 pemuda dari Yasrib. Yasrib itu sekarang disebut dengan Al-Madinah atau Madinatul Rasul. Dulu namanya Yasrib. Setelah 7 orang itu bisa beliau ajak, tahun berikutnya, coba bayangkan 1 tahun menunggu, datang 12 orang. Yang 12 orang ini 6 adalah dari 7 yang lalu, tahun lalu, ditambah dengan 6 yang baru.
Di situ terjadi baiat pertama. Itu baiat pertama orang Madinah sekarang, orang-orang Yathrib terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 ini belum lagi diminta oleh Nabi untuk mengambil sikap tegas berhadapan dengan orang-orang yang menentang dakwah. Baru diminta oleh Nabi berkomitmen untuk istiqamah menjalankan suruh dan tagah. Komitmen. Kerajaan suruh tinggal tagah, tidak berzina dan lain-lain. Belum ada di situ, di dalam baiat pertama itu akan berhadapan dengan musuh berbagai macam. Karena itu baiat pertama itu di dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah sering disebut dengan baiatul nisa namanya, baiat wanita. Kenapa dinamakan baiat wanita? Karena di situ tidak ada harb, tidak ada qital, tidak ada perang dan tidak ada reaksi secara fisik. Setahun menunggu, tahun 13 kenabian, baru berkumpul 72 orang dari orang-orang Yathrib. 72, dua adalah wanita, 70 laki-laki. Wanita Ummu Mani' dan Ummu Imarah. Nah, di sanalah terjadi baiat yang kita kenal dengan baiat Aqabah yang kedua. Di sana sudah ada kalimat bahwa para sahabat dari kalangan Ansar akan membela Rasulullah sebagaimana mereka mempertahankan anak istri mereka dan membela diri mereka sendiri. Nah, kita kembali kepada cerita awal, bahasan awal. Tadi Nabi Isa alaihissalam membutuhkan Ansar. Karena itu apa kata Hawariyun? Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah yang menjadi penolong-penolong. Makna Ansarullah, penolong-penolong Allah, penolong-penolong untuk menyampaikan pesan Allah dan mengajak umat kepada jalan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin juga membutuhkan penolong-penolong, sehingga jadilah para sahabat yang ada di Madinah itu dikenal dengan kaum Ansar. Nah, kalau begitu realitanya, fakta sejarahnya, dakwah para nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu pertanyaan yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu renungkan. Kalau hari ini untuk memperbaiki kondisi umat, coba bayangkan betapa sedihnya kita membaca Sumatera Barat berfalsafahkan ABS SBK, tetapi bertebaran foto anak gadis kita menang kontes miss-missan dengan mempertontonkan aurat. Nah, ya, universe berarti dunia, bangga sebagian orang, padahal kalau dia lihat itu dengan kacamata apapun yang berlaku di ranah Minang ini, dia akan malu. Nah, dalam keadaan seperti itu, siapa yang dipertanyakan oleh umat? Ulama. Ulama yang dipertanyakan. Badantang-dantang pesan melalui media. Bako buya, bacalik saya ke buya, dengan bahasa yang seolah-olah yang bertanya itu merasa tidak perlu satu. Kok karajo buya, kok karajo ustad, caliklah negari kau. Hari ini saya ingin katakan, ulama bertanggungjawab atas itu, iya.
Ulama tidak bisa cuci tangan dengan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tengah umat, karena mereka lah yang terus mengajarkan kepada umat untuk bermuhasabah. Mereka lah yang menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang dirinya dan melihat aspek kekurangannya. Jadi bukan cuci tangan, ya. Kalau ada penguasa yang menyimpang dari jalan yang hak, apakah ulama bisa cuci tangan? Tidak. Kalau ada umat yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, apakah ulama bisa cuci tangan? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan pesan Nabi, al-kayyis, seorang yang cerdas itu siapa orangnya? Mandana nafsah. Dana yadinu, apa maknanya? Yu'atid, mencela dan melihat kekurangan dirinya. Kalau dia ajarkan kepada umat, dia harus lebih pandai melihat kekurangannya dibandingkan dengan umat. Tetapi saya berharap umat tidak pula menumpukan seluruhnya kepada ulama dengan segala keterbatasannya, seolah-olah kita tidak menjadi bahagian yang ikut bersaham dengan berbagai macam penyimpangan itu. Jadi bantu anda satu sawa. Seperti tadi, orang bampok sebelah rumah awak, diteleponkan buya dalam panjang tu, padahalnya terjadi di tengah kota Solo. Nah, bukankah amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada yang baik itu adalah tugas kita bersama? Yang spesifik diberikan kepada ulama, yang spesifik tugas dakwah betul ada di pundak ulama, tapi yang spesifik yang tidak bisa kita rancah ranah itu oleh orang awam adalah ta'lim. Ta'lim tak bisa. Tapi kini terbalik, umat awam berdebat perkara ilmu, walaupun dan surang tak mengerti dan surang tak lo paham, padahal itu adalah ranah ulama. Mereka kalau meminta fatwa kepada orang alim, kemudian datang seseorang memfatwakan, apalagi perkara-perkara furu', mereka amalkan fatwa tersebut, diamalkannya walaupun berbeda dengan fatwa ulama yang lain. Apakah umat ini, umpama kesimpulan itu salah atau keliru, apakah umat ini akan memikul tanggungjawab dosa karena mengikuti fatwa yang keliru? Tidak. Itu perlu diingat itu. Ini umpama masalah furu', ada yang bertanya, ini misal, kalau kita salat 2 rakaat, apakah tasyahud kita yang satu itu, kan 2 rakaat mau salam, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ini misal, contoh. Bertanya kepada ustaz yang ini, rupanya dia merujuk kepada fikih mazhab Syafi'i. Dia katakan setiap duduk tasyahud yang diiringi dengan salam, duduknya adalah tawarruk. Fatwa ulama ini. Setiap duduk tasyahud yang diiringi dengan salam, duduknya apa? Tawarruk. Tawarti tawarruk. Warik itu apa? Pinggul. Panggul kita ini warik ini. Di tawarruk itu artinya apa? Meletakkan panggul di atas lantai dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan, atau ada model yang kedua, yaitu jari jemari telapak kaki kiri bertemu dengan betis kaki kanan. Yang jelas warik panggul itu terletak di atas apa? Di atas lantai. Kalau ditanya kepada seorang ustaz,
dan dia merujuk kepada fikih mazhab Syafi'i dengan dalil-dalil yang ada, karena memang dalil di sini adalah terjadi ikhtilaf di dalam memahaminya. Walaupun dalil yang sama, dia fatwakan kalau bapak salat 2 rakaat mau salam ya tawarruk. Tapi kemudian datang minta fatwa ke ulama lain, yang dia katakan apa? Yang tawarruk itu kalau akhir itu pertanda ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya, tidak bisa disebut akhir. Dan asal dari duduk di dalam salat itu iftirash. Nah, karena itu difatwakan oleh ulama lain, siapa yang salatnya cuma 2 rakaat, tasyahudnya 1, tidak ada 2-nya, maka duduknya sebelum salam itu tetap iftirash. Kan berbeda ini. Nah, boleh tak jamaah yang ini bertanya ke ustaz yang menjawab tawarruk, ini menjawab iftirash, dia amalkan sesuai dengan fatwa itu? Nantilah cerita siapa yang salah, kau yo salah nan A atau nan B. Apakah jamaah ini yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah? Enggak. Karena tugas mereka telah mereka jalankan. Apa tugas mereka? Fas'alu ahlal dzikr. Tanya orang yang punya ilmu. Minta fatwa ke orang yang bisa berfatwa. Lah di kerajaannya. Nah begitu. Karena itu dahulu di masa sahabat sampai di era tabi'in dan tabi'in, umat bebas bertanya kepada ulama mana saja. Kalangan tabi'in bertanya ke Ibnu Abbas, yang sudah berguru ke Ibnu Abbas tidak terhalang untuk bertanya kepada Ibnu Umar. Yang telah belajar kepada Ibnu Mas'ud tidak terhalang untuk belajar kepada Abu Musa al-Ash'ari. Begitu faktanya kalau kita cerita generasi awal. Mereka yang telah belajar kepada Atha bin Rabbah misalnya, tidak terhalang untuk belajar ketika mereka sampai di Irak, belajar mereka kepada Ibrahim an-Nakhai, kepada Sya'bi. Begitu juga yang telah belajar kepada Imam Abu Hanifah, tidak terhalang untuk mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Apa contohnya? Contohnya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, berguru dengan Imam Malik, kemudian ketika di Irak, dia ambil fikih mazhab Hanafi dari murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, tetapi yang aneh hari ini, hal seperti itu menyita waktu umat dalam perdebatan, sedangkan tugas mereka mendakwahi keluarga, mendakwahi orang yang berada di sekitarnya, menyampaikan pesan-pesan yang pokok, yang telah daruri sifatnya, sesuatu yang telah menjadi pengetahuan umum yang dilanggar oleh orang di luar sana. Mereka menunggu ustaz dahulu. Disinilah titik lemah. Nah, karena itu apa jawaban semestinya? Kalau kita hari ini merasakan mengaji tarui jo, majlis ta'lim jalan jo, detong pitih habis jo, tetapi kondisi umat sarupoi ko jo, kan itu yang sering. Nah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya setiap kita harus menjadi dai. Walaupun tidak semua kita menjadi alim ulama, tapi semua kita, setidaknya untuk siapa? Qu anfusakum, untuk keluarga kita, wa ahlikum, untuk orang yang ada di sekitar kita, dalam perkara-perkara yang semua kita sudah mengetahuinya. Siapa tidak tahu berjudi itu haram? Siapa yang tidak tahu acara-acara tengah malam berjingkrak-jingkrak di atas panggung dengan pakaian aurat terbuka bermacam, tidak tahu itu salah? Tapi hari ini kita telah membatasi gerak dakwah. Kita anggap gerak dakwah itu hanya tugas ulama. Awak mengadu je menonton. Ini
yang perlu diperbaiki. Itu jawaban pertama. Waktu kita jam berapa, Ustaz? Yes. Belum lagi. Nah, jawaban yang kedua yang perlu untuk kita renungkan adalah bahwa persoalan umat sekarang ini bukan perkara ma'rifah atau keluasan dalam wawasan. Tadi saya katakan bahwa umat sudah tahu mana salah, mana benar. Yang tidak ada pada umat itu apa? Mereka tidak memiliki komitmen untuk menjalankan suruhan, tidak memiliki komitmen untuk menghentikan larangan. Itu yang bermasalah. Berarti ranahnya bukan lagi pada ranah apa? Bukan lagi pada ranah wawasan dan ilmu. Jadi kalau wak calik kini, bapa dan ibu tahu tingkatan perjalanan umur manusia kalau dikaitkan dengan beban syariat. Yang pertama, manusia itu setelah lahir dia sebut sabi. Sabiyun, anak kecil yang belum memiliki kecakapan hukum untuk dibebani oleh syariat. Itu kategorinya tuh, sabi. Karena itu Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an salat. Qalam itu artinya pena. Qalam dalam bahasa kita biasa, kalam atau pena. Rufi'a maknanya diangkat, tidak ditulis. Perbuatan ada 3 kelompok orang. Qalam tidak menulis sebagai suatu apa? Perbuatan yang menanggung konsekuensi. Kalau perbuatan salah, tidak dituliskan yang berdosa. Nah, dan tidak ditulis sebagai suatu beban kewajiban atas dia, sebagai beban larangan atas dia. Siapa itu? Yang pertama, sabi, anak kecil. Sampai kapan? Hatta yahtalima, sampai dia bermimpi, maknanya sampai dia balik. Yang kedua, anin naimi, orang yang tidur. Hatta yastayqidha, sampai dia terbangun dari tidurnya. Jadi orang yang tidur kalau mengucapkan sesuatu, misalnya dalam tidur dia menggigau, dia talak istrinya, apakah ditulis talaknya itu sebagai suatu talak yang berkonsekuensi terhadap pernikahannya? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecukupan. Kecukupan apa? Kecukupan sebagai orang yang cakap hukum. Akalnya tidak berfungsi dengan benar ketika tidur itu. Tapi kalau sudah terbangun, baru qalam menulis. Yang ketiga apa? Anil majnun, orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Intinya ketiganya apa? Kematangan nalar. Nah, di ketiganya itu nalarnya tidak matang, baik anak ketek maupun orang yang sedang lalok, nalarnya tidak berfungsi dengan benar. Kemudian yang akalnya, yang ketiga adalah orang gila. Nah, tetapi ada anak kecil ini, dia sudah, walaupun dia belum balik, belum bermimpi basah misalnya, tetapi dia sudah mumayyiz. Makanya nanti kalau ada bapak dan ibu kalau mengaji fikih sampai pada perkara imam, boleh tidak anak kecil jadi imam? Nah, di situ akan ada, kalau dia mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Akalnya belum lagi matang, belum lagi dia balik, karena balik itu adalah ukuran kematangan nalar seseorang. Tetapi dia sudah bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batin, mana yang akan dia lakukan yang bermanfaat untuk dirinya, dan dia tinggalkan yang bermudarat walaupun dia belum balik. Yang seperti ini perbuatan baiknya dianggap sah.
amalnya. Nah, persoalannya sekarang, apa hubungannya dengan kondisi umat hari ini? Nah, umat hari ini bisa dikategorikan apa? Belum lagi sampai ke tingkat mumayyiz ini. Coba bayangkan. Indak perlu ndak tahunya akar joko nangka merusaknya apa nangka mendatangkan manfaat. Coba bayangkan rendahnya. Di apa yang rendah? Bukan wawasan keilmuan sebenarnya, tetapi adalah kesadaran. Kesadaran bahwa ilmu yang telah diperoleh itu mesti menjadi nur, menjadi cahaya pelita di dalam kehidupan. Itu nan kurang. Jadi kalau kita bagi kajian dari Islam ini sesuai dengan petunjuk pertanyaan Jibril kepada Nabi, iman, Islam dan ihsan. Perkara iman hafal. Perkara Islam telah jadi maklumat keilmuan. Tetapi yang mendasar adalah ilmu itu tidak efektif membentuk sikap dan perilaku umat hari ini. Nah, jadi aspek mana yang harus diperkuat kini kok di dalam wak mengaji? Dalam aspek apa? Aspek amaliyah dan dampak dari amal. Itu yang perlu leh. Indak berdebat perkara ABC habis 3 hari dah. Tapi amaliyah memelok kerajonan salah. Menyadari bahawa perbuatan yang terlarang itu pasti bermudarat kalau dilakukan. Perbuatan yang tersuruh itu pasti mendatangkan maslahat kalau di kerajuan. So kenapa? Karena tidak ada suatu yang terlarang melainkan ada mudarat, maka dilarang oleh Allah. Tidak ada suatu yang tersuruh melainkan mendatangkan maslahat, maka disuruh oleh Allah Subhanahu. Nah, untuk menanamkan praktek amaliyah ini, untuk mengawal agar amal ini berbuah, disinilah perlu kembali baguru. Nah, ikonan dulu dimiliki orang Minang, kini tidak. Orang kini tidak babuya. Nah, barajalai banyak uyanya, tetapi ada tak ulama yang betul-betul dia menjadikan ulama ini sebagai murabbinya, sebagai pendidiknya, pembinanya, sehingga setiap gerak dan langkahnya yang dia ragu tentang tuntunan syariat padanya, dia merujuk kepada ulama tersebut. Ini yang kita tidak punya hari ini. Kenapa? Karena kita hanya punya penceramah-penceramah. Nah, karena itu wahai bapak dan ibu, apa yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dalam dakwah beliau, senantiasa ada keinginan untuk menanyakan apakah langkah kita itu salah atau benar dalam tindakan syarak, dalam setiap aktivitas itu harus dibangkitkan lagi. Itu dikatakan baguru. Nanan banyak awak kini kan bermajelis organisasi itu satu sadonyo lalimo bantu baju seragam bergantung di lemari itu. Tapi betulkah kita telah menjadikan agama ini sebagai tuntunan? Betulkah kita punya ulama yang kita jadikan sebagai buya? Ibarat anak perlu nasihat bapak, badang kok buya diimbaukan di Minangkabau. Karena para ulama menginginkan posisi ulama di ranah Minang seperti posisi bapak terhadap anak-anaknya. Itu makanya buya. Buya itu dari abuya. Abuya itu adalah bahasa dari asal katanya abi. Abi ketika diucapkan dengan bahasa amiyah, amiyah itu bahasa pasaran, kalau Inggris slang namanya. Nah, itu disebut abuya. Nah, ada orang Minang hilang a-nya, tinggal saya buya.
Itu bukan panggilan gagah-gagahan. Itu sebenarnya adalah panggilan untuk menunjukkan peran dan kedudukan. Apa peran ulama di ranah Minang? Sebagai buya. Apa makna buya? Sebagai bapa, menempatkan dirinya sebagai seorang ayah, seorang bapa kepada anak-anak. Begitulah posisi ulama di ranah Minang di hadapan umat. Nah, tapi sekarang sampai di mana konsep itu berjalan? Wallahu a'lam.